wabarakatuh. Saya Bu Ratih yang mengampu mata pelajaran ekonomi untuk kelas kalian. Pertemuan pertama kita telah kita lakukan secara daring melalui Google Classroom. Di situ sudah saya share ke adik dan materi apa yang akan kita pelajari setahun. Dan di pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua kelas ekonomi kita. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas partisipasinya di pertemuan pertama. Lebih dari 95% siswa mengerjakan tugasnya dengan baik meskipun ada beberapa yang melewatkan soal nomor 1 dan juga ada beberapa yang tidak mengerjakan sama sekali. Mungkin ada alasan tertentu yang itu saya juga belum tahu ya. Di pertemuan pertama kita membahas tentang awal materi ekonomi, yaitu tentang apa sih ekonomi dan bagaimana pendapat atau definisi menurut para ahli yang sudah kalian catat di buku catatan kalian masing-masing sebagai tugas pertama kita. Di pertemuan kedua kali ini, apalagi sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pembagian ilmu ekonomi. Pertama-tama kita lihat dulu peta konsepnya ya sebagai berikut. Kita lihat di bagian ini. Kita sudah memahami makna ekonomi dan ilmu ekonomi. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi juga masuk ke dalam materi ini. Konsep pembagian ilmu ekonomi ini seperti ini ya gambarannya, coba kalian lihat. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Di sini ilmu ekonomi deskriptif merupakan kelompok dasar ekonomi yang membahas mengenai dan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya kalau kalian pernah dengar krismon atau kris moneter, itu di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1998. Nah, ini masuk ke dalam ekonomi deskriptif karena bisa dideskripsikan, karena bisa dijelaskan. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori atau teori ekonomi yang merupakan analisis ekonomi yang mencoba menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan bagaimana cara kerja ekonomi. Kemudian dalam ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya teori ekonomi mikro, ada juga teori ekonomi makro. Sebagaimana namanya, kalau mikro itu cakupannya lebih kecil, sedangkan makro pastinya lebih besar. Ada cakupan ekonomi mikro dan makro, bisa saya lihatkan pada kalian ya. Coba dibaca baik-baik. Ada juga contoh ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini contoh ekonomi mikro adalah contohnya ya, antara penjual dan pembeli di pasar, kemudian juga hubungan produsen, konsumen, dan distributor. Untuk contoh ekonomi makro, diantaranya ada kemiskinan dan krisis, kemudian ada hutang luar negeri, perbankan, kredit yang macet, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga pengangguran. Nah, itu yang dibahas di ekonomi makro. Cakupannya itu lebih luas ekonomi makro daripada ekonomi mikro. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Ada yang namanya ilmu ekonomi terapan atau applied economic, yaitu tentang analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi kalau ekonomi ini tuh sifatnya praktis ya, untuk dipraktekkan. Dengan cara apa? Caranya adalah menerapkan ilmu ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Misalnya bisa diterapkan di perusahaan, atau bisa jadi ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, dan sebagainya. Oke, saya pikir cukup di sini materi kita untuk pertemuan kedua ini. Ini tentang pembagian ilmu ekonomi ada 3 tadi, deskriptif, teori, dan juga terapan. Tolong diingat-ingat dan dipahami dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.